episode 2 kali ini di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas lagi kelanjutan materi dari yang kemarin. Nah, untuk minggu kemarin penulisan berita artikel menjelaskan pengantar berita dan artikel materinya teman-teman. Seperti biasa ya, beliau menjelaskan Pak Adi, tetapi kemarin beliau agak sedikit sibuk, makanya beliau hanya beberapa menjelaskan sedikit terkait PPT yang diberikan beliau. Nah, apa saja sih pembahasan penulisan berita dan artikel kali ini? Yuk disimak! Oke teman-teman, jadi materinya pengantar berita dan artikel. Nah, otomatis ada berita dan ada artikel. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, news atau berita adalah kegiatan atau laporan penting yang menarik halayak umum. Garis bawah ya teman-teman, informasi atau kegiatan atau kejadian yang penting yang menarik halayak umum atau massa atau masyarakat. Nah, kemudian jenis-jenis berita itu ada 3. Yang pertama ada straight news, yang kedua ada soft news, dan yang terakhir ada in-depth news. Nah, straight news itu apa sih teman-teman? Teman-teman sudah tahu belum straight news itu apa? Oke, jadi dijelasin aja ya. Straight news itu berita yang dibawakan secara formal, seperti ya berita yang di TV One, terus kemudian apalagi ya teman-teman, yang pokoknya pembawaannya itu formal. Terus nah, kemudian ada soft news, pembawaannya santai. Contohnya seperti siaran radio, itu kan termasuknya santai gitu pembawaannya, kita kayak ngobrol. Nah, kemudian ada in-depth news, yaitu berita yang mendalam, pembahasannya mendalam. Contohnya apa? Contohnya seperti investigasi kasus atau problem-problem yang akan dibahas. Contohnya seperti siaran Mata Najwa, itu termasuk in-depth news ya teman-teman. Nah, kemudian di sini, oh iya, yang terakhir ada feature news. Nah, feature news ini seperti sejarah, biografi, ya seperti on the spot lah contohnya ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada nilai-nilai berita. Nah, nilai-nilai berita itu ada banyak sekali ya teman-teman. Indah sebut beberapa aja. Kalau mau lengkap, teman-teman bisa cari sendiri atau ya cari di Google banyak. Yang pertama ada magnitude atau berita yang menggemparkan. Nah, kemudian ada proximity, aktual, impact, usualness, human interest, dan masih banyak lagi. Kemudian syarat berita harus aktual, faktual, penting, dan menarik tentunya. Nah, kemudian media masanya yaitu ada media cetak, media cyber, media elektronik, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada isu. Apa sih itu isu teman-teman? Nah, isu adalah suatu masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Kemudian ada fakta, suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Oh iya teman-teman, berita itu ada judul, kemudian yang di atas itu ada bagian judul, lead, tubuh berita, dan ekor berita. Kemudian kita masuk ke artikel. Nah, teman-teman semuanya, artikel yaitu karangan yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu
atau persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang berkembang dalam masyarakat, serta bisa juga sebagai karya tulis atau karangan non fiksi juga bisa, teman-teman. Nah, artikel itu fungsinya untuk apa sih, teman-teman? Nah, artikel itu fungsinya untuk menghibur, mendidik, menyampaikan pesan, dan banyak lainnya. Kemudian jenis-jenis artikel itu ada artikel redaksi, artikel umum, artikel khusus, dan artikel sponsor. Nah, untuk penjelasannya ya, artikel redaksi itu yang ditulis oleh sebuah redaksi. Kemudian artikel umum ya ditulis secara umum, dan artikel khusus dibuat untuk tujuan tertentu. Juga yang terakhir ada artikel sponsor, yaitu tentang promosi. Nah, kemudian berdasarkan isinya ada artikel eksploratif, yaitu artikel yang ditulis berdasarkan fakta dan sudut pandang penulis itu sendiri ya, teman-teman. Kemudian ada artikel eksplanatif, yaitu tujuannya yang dibuat untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang ya, teman-teman. Oke, kemudian ada yang ketiga, ada artikel deskriptif, yaitu yang berisikan menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Nah, kemudian ada artikel prediktif yang memuat tentang suatu yang sifatnya akan belum terjadi, seperti prediksi BMKG atau ramalan cuaca, itu kan belum terjadi ya, teman-teman. Nah, kemudian ada artikel preskriptif, yaitu artikel panduan melakukan sesuatu. Contohnya, tips-tips memakai kerudung ala-ala Yalili, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ciri-ciri artikel seperti ini, teman-teman. Catat baik-baik. Ciri-ciri artikel: lugas, logis, kemudian tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi yang berlebihan, terbuka, dan menggunakan bahasa baku. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi tujuan penulisan artikel ini ya seperti untuk informasi, untuk penugasan, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Oke, karena dirasa sudah 7 menit berlalu, kita cukupkan sampai di sini materi kita kali ini. Tetap tunggu episode selanjutnya. Nanti kita akan bertemu lagi di episode 3. Terima kasih dan bye-bye!